Pertama, hakikat kebenaran. Terdapat 3 kebenaran besar yang dinyatakan oleh E.F. Schumacher. Pertama yaitu kebenaran tentang eksistensi, kedua yaitu kebenaran tentang alat yang dipakai untuk memahami dunia, dan ketiga yaitu kebenaran tentang cara belajar tentang dunia. Yang dimaksud dengan hidup di dunia kebenaran tentang eksistensi menyangkut tentang adanya 4 tingkat eksistensi, yaitu benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang membedakan adalah unsur dari 4 eksistensi tersebut. Dan kebenaran tentang alat maksudnya ketepatan dalam penggunaan alat yang dipakai untuk memahami keempat tingkat eksistensinya. Dan yang terakhir yaitu kebenaran tentang cara hidup. Di dunia berbeda untuk 4 bidang pengetahuan, yaitu saya batin, saya lahiria, dunia batin, dan dunia lahiria material. 2. Hakikat eksistensi dunia atau alam semesta. Ada kecenderungan yang disodorkan oleh saintisme modern, yaitu suatu paham yang sering disebut sebagai materialistik, mekanistik, dan deterministik, yang memandang dunia fisik atau dunia murni sebagai satu-satunya yang diakui oleh ilmu pengetahuan. Alam semesta dianggap sebagai mesin raksasa yang bekerja secara mekanistik. Alam semesta dilihat sebagai materi atau substansi yang terbentang luas dan tidak bernyawa, yang misterinya mampu dipecahkan dengan pendekatan ilmiah dan rasional. Namun Schumacher telah mengingatkan para ilmuwan tentang adanya tingkatan eksistensi alam semesta, yaitu benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Benda adalah sesuatu yang tampak, sedangkan alam energi adalah sesuatu yang tidak tampak. Nasib seseorang adalah sesuatu yang tampak, tetapi perasaan seseorang adalah sesuatu yang tidak tampak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat keberadaan alam semesta tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik. Dengan adanya kemajuan ilmu fisika, para ilmuwan mulai tertarik untuk mengkaji hal-hal spiritual secara lebih rasional. Maka mulai diyakini bahwa hal-hal yang tidak tampak oleh panca indera juga merupakan bagian tak terpisahkan dari hakikat keberadaan. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat manusia. Di sini ada 2 pakar, Stephenson dan Hoberman. Tahun 2001 mengatakan bahwa meski ada begitu banyak hal yang sangat bergantung pada konsep tentang hakikat manusia, namun terdapat begitu banyak ketidaksepakatan mengenai apa itu hakikat manusia. Adanya ketidaksepakatan ini karena ada banyak pihak hanya melihat hakikat manusia secara sepotong-potong, tanpa mendudukannya dalam konteks keseluruhan yang utuh. Pakar berikutnya yaitu Karl Marx mengatakan bahwa hakikat real manusia adalah keseluruhan hubungan sosial, dengan menolak adanya Tuhan dan menganggap bahwa tiap pribadi adalah produk dari tahapan ekonomis tertentu, dari masyarakat, manusia tempat manusia itu hidup. Untuk memahami hakikat manusia secara utuh, ada baiknya memahami kembali pendapat Schumacher tentang 4 tingkat eksistensi kehidupan sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yang terdiri dari benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang menduduki tingkat eksistensi tertinggi, karena memiliki semua unsur yang dimiliki oleh tingkat eksistensi yang lebih rendah. Manusia adalah bagian dari keberadaan alam semesta. Segala sesuatu yang ada di alam semesta atau makrokosmos juga ada di alam manusia atau mikrokosmos. Oleh karena itu, alam semesta dan alam manusia sebenarnya sama-sama mempunyai 3 lapisan keberadaan, yaitu fisik atau body, energi pikiran atau mind, dan kesadaran murni atau soul and spirit. Berikutnya, hakikat otak atau brain dan kecerdasan intelijensi. Otak merupakan tubuh yang paling kompleks. Otak memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, antara lain memproduksi pikiran sadar, melakukan pilihan bebas, menyimpan ingatan, memungkinkan memiliki perasaan,
menjembatani kehidupan spiritual dengan kehidupan materi atau fisik, kemampuan perabaan, persentuhan, penglihatan, penciuman, berbahasa, mengendalikan berbagai organ tubuh, dan sebagainya. Spiritualitas berhubungan dengan upaya pencarian makna kehidupan melalui hubungan langsung antara diri dengan Tuhan, atau kekuatan tak terbatas, yaitu potensi murni. Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada awalnya para ilmuwan hanya mengenal kecerdasan intelektual atau IQ. Dengan kecerdasan ini, manusia dianggap mampu mengatasi berbagai persoalan hidup. Namun belakangan baru disadari bahwa sebenarnya manusia mempunyai banyak kecerdasan. Meskipun manusia mempunyai banyak kecerdasan, pada hakikatnya semua kecerdasan itu dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ketiga jenis kecerdasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan ESG sebagai pondasinya. Yang selanjutnya adalah hakikat pikiran dan kesadaran. Di dalam hakikat pikiran dan kesadaran ini terdapat ada persepsi, memori, dan berpikir. Nah, persepsi adalah proses pemberian makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dan untuk memori adalah proses menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Sedangkan berpikir adalah mengolah informasi dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan respon. Dan selanjutnya di dalam hakikat pikiran dan kesadaran terdapat lapisan sadar dan lapisan tidak sadar. Lapisan sadar berhubungan dengan dunia luar dalam wujud sensasi dan berbagai pengalaman yang didasari setiap saat. Lapisan prasadar ini sering juga disebut dengan memori atau bisa disebut dengan ingatan yang tersedia untuk menyangkut pengalaman-pengalaman yang tidak disadari pada saat pengalaman tersebut terjadi. Dengan mudah dapat muncul kembali menjadi kesadaran secara spontan atau dengan sedikit usaha. Dan sedangkan lapisan tidak sadar yang merupakan lapisan yang paling dalam dari pikiran manusia, yakni menyimpan semua dorongan insting primitif serta emosi dan memori yang mengancam pikiran sadar yang telah sedemikian ditekan atau secara tidak disadari telah didorong ke dalam lapisan yang paling dalam pada pikiran manusia. Menurut Krishna, kesadaran manusia terbagi menjadi 5 tingkat, yakni tingkat yang pertama adalah lapisan kesadaran fisik, dan yang kedua ada lapisan kesadaran psikis, dan yang ketiga ada lapisan kesadaran pikiran, dan untuk tingkat yang keempat ada lapisan inteligensia atau bukan intelek, dan yang kelima ada lapisan kesadaran murni atau kesadaran transendental. Selanjutnya ada tujuan dan makna kehidupan. Siapapun pasti sependapat dan tidak ada yang bisa membantah bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan, Jalaluddin Rahmat mengatakan secara agama, filsafat ilmu pengetahuan orang harus bahagia. Namun dalam kehidupan era dewasa ini dipenuhi oleh filsafat materialisme, yakni makin banyak orang yang merasa tidak bahagia. Kebahagiaan seolah-olah menjadi barang langka yang sulit dijangkau. Namun hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang cara untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Perbedaan pemahaman tentang hidup ini sangat berpengaruh pada evolusi kesadaran seseorang. Yang ketujuh yaitu alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Alam semesta beserta isinya sebenarnya merupakan kesatuan sistem. Pengertian sistem menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta tahun 1976 adalah yang pertama, sekelompok bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud, misalnya urat syaraf dalam tubuh. Yang kedua, sekelompok
pendapat, peristiwa, kepercayaan, dan sebagainya yang disusun dan diatur dengan baik, misalnya filsafat. Dan yang terakhir yaitu cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu, misalnya pengajaran bahasa. Selanjutnya ada Jugianto pada tahun 1988 menyebutkan bahwa setiap sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai komponen-komponen. Dan yang kedua, ada batas suatu sistem. Yang ketiga, ada lingkungan luar sistem. Yang keempat, ada penghubung. Yang kelima, ada masukan, proses, dan keluaran. Dan yang terakhir, ada sasaran atau tujuan. Inti dari pemahaman konsep sistem adalah bahwa setiap elemen saling bekerja sama, saling mendukung, saling memerlukan, dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain dalam rangka mencapai tujuan keseluruhan sistem. Oleh karena itu, adanya gangguan pada satu elemen, sekecil apapun gangguan tersebut akan mempengaruhi pola interaksi dengan elemen lainnya. Dan pada akhirnya, hal tersebut akan berpengaruh pada pencapaian tujuan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Yang kedelapan yaitu spiritualitas dan etika. Sebenarnya, kajian etika erat kaitannya dengan pengembangan karakter. Namun, pengembangan karakter harus dilakukan melalui pengembangan kecerdasan manusia secara seimbang dan utuh. Banyak pakar etika yang masih membedakan antara etika dan spiritualitas, padahal keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipilah-pilah. Menurut mereka, etika adalah adat, kebiasaan, ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lembaga atau institusi, manusia dengan alam, dan lembaga dengan lembaga. Sementara itu, spiritualitas berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan tak terbatas. Menurut mereka, spiritualitas bukan merupakan bidang kajian etika.